teman-teman semuanya. Balik lagi nih sama aku, Ismi Rariska. Nah, pada kali ini aku akan ngebahas materi sosiologi modul 13 tentang kearifan lokal. Nah, pertama kita bahas dulu tentang pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal di sini kearifan lokal aku ngambil pengertiannya dari undang-undang. Nah, yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, undang-undang ini berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, selanjutnya ada juga pengertian menurut Hackworth Wallace. Kearifan lokal adalah kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu itu. Pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang ciri-ciri dari kearifan lokal. Yang pertama itu memiliki kemampuan mengendalikan. Yang kedua itu mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Nah, yang nomor 2 ini sejalan sama pengertian Bapak yang tadi. Yang ini ya, teman-teman. Terus ada yang ketiga, ciri-cirinya memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, memiliki kemampuan memberi arahan perkembangan budaya. Yang kelima, memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Selanjutnya ada bentuk kearifan lokal. Yang pertama itu ada kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible, yaitu bersifatnya itu nyata atau bisa dilihat dari panca indera. Yang kedua, yang dari bentuk-bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata itu ada yang terstruktural, yaitu dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya, sistem nilai dan tata cara. Yang kedua ada bangunan atau arsitektural, yaitu terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia. Terus ada benda cagar budaya atau tradisional. Nah, ini maksud ke dalam karya seni, contohnya patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Nah, selanjutnya kita bahas yang tidak berwujud atau intangible. Nah, ini kearifan sosial ini yang cuma disampaikan secara verbal. Contohnya ada petuah, nyanyian, cerita yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Contohnya yang cerita ajaran tradisional itu Malin Kundang, gitu-gitu. Selanjutnya ada tipe-tipe dari kearifan lokal. Nah, kearifan lokal dalam hubungan makanan nih, khususnya berhubungan dengan lingkungan setempat. Dicocokkan dengan iklim dan bahan makan pokok setempat. Contohnya ada sasi laut di Maluku dan beberapa tempat lain seperti bagian dari kearifan lokal dengan yang bertujuan sumber pangannya tetap terjaga. Ribuan warga berebutan menangkap ikat lompa atau Trisina balema, sejenis ikan sarden kecil gitu, di Sungai Lerarisa, Kairi, Negeri Haruku. Ini ada di Maluku Tengah. Bentar. Sini aku mau kasih lihat. Semoga kelihatan ya teman-teman. Ini nih contohnya. Di Maluku ini ada tradisi buka sasi lompa. Jadi masyarakat itu ngambil
nangkap ikan yang tadi, ikan sarden kecil gitu di sungai. Lera Risa, Kairi, Negeri Harku di Pulau Harku, Maluku Tengah. Selanjutnya ada kearifan lokal yang berhubungan dengan pengobatan untuk pencegahan dan pengobatan. Di masing-masing daerah itu punya obat tradisional yang memiliki khasiat yang berbeda-beda. Nah, di sini ada misalnya jamu kunyit asem buat yang lagi sakit perut yang nyeri datang bulan gitu-gitu. Ada beras kencur ada jahe biar nggak terlalu sakit tenggorokan, jahe merah gitu, gitu ya teman-teman. Terus ada kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi. Ini sistem produksinya itu yang tradisional ya teman-teman, berguna untuk pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. Contohnya di Subak di Bali. Terus ada Maluku, ada Sai untuk membuka lahan pertanian. Cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Dadah semuanya.